Bidadari chapter 140 Mengelupas. Shh, pesan yang menambah pening kepala Reiko. Hampir aja aku lupa kalau Bi mau pulang. Reiko terlihat sedikit stres. Tak ingatlah dia dengan masalah handphone itu. Bi tidak boleh tahu tentang keadaannya. Malah ini yang jadi pikiran utama Reiko. Tapi bagaimana dia bisa menutupi semuanya, sedangkan mereka satu apartemen? Ada-ada saja. Satu urusan belum beres, satu urusan mengagetkanku. Telepon yang masuk membuat Reiko segera keluar dari kamar Aida. Dia tidak mau mengganggu seseorang yang sedang tidur terlelap di dalam. Karena itulah. Ya papa, ada apa? Yang menelpon adalah Endra Adiwijaya. Aku sudah melihat semua proposal yang kamu buat, Reiko. Aku rasa aku tidak ada masalah dengan rencanamu dan tadi aku juga sudah mengirimnya pada kakekmu. Lesmana pasti juga sudah menunjukkannya, tinggal tunggu respon kakekmu. Iya, di kamar Aida tadi, pekerjaan pertama yang dikerjakan oleh Reiko adalah membuat proposal apa saja yang akan dilakukan di Timur Tengah dan Mesir. Masih rencana kasar, Reiko mengirimkan itu kepada papanya sebagai draft awal yang akan mereka diskusikan pada tim mereka besok. Karena rencananya, dia akan berangkat sekitar seminggu lagi, makanya Reiko tidak mau buang waktu. Itu rencanaku untuk di Mesir, Papa. Jadi, setali 3 uang, aku berencana untuk langsung ekspansi juga ke negara Arab lainnya. Seperti yang kukatakan, dan itu sudah kurumuskan dengan biaya seminim mungkin dan effort sebesar yang bisa kita raih. Kita akan coba lihat peluangnya ada di mana, dan mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan, dan bagaimana tanggapan pemerintah setempat. Idemu ini aku suka, dan memang layak kita coba dulu. Kalau memang ini berhasil, baru kita melakukan ekspansi di sana. Mungkin pengeluaran terbesar awal biasa dipromosi. Tentu saja, Reiko tersenyum mendengar itu. Papanya itu memang tidak pernah meragukan Reiko kalau soal pekerjaan. Dia tekun, rajin, dan inovatif. Ini yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Ditambah lagi, dia adalah seseorang yang sangat baik sekali bekerja sama dengan timnya. Sungguh, Reiko adalah salah satu sumber daya perusahaan yang terbesar. Memiliki CEO seperti Reiko bisa membuat mereka semakin maju. Itu harapan terbesar Endra pada putra sulungnya. Aku butuh survei, Papa, dan aku rasa ini adalah yang paling bagus sebelum kita menentukan apa yang harus kita lakukan di sana. Apakah melanjut ekspansi ini atau tidak? Dan ini akan memakan waktu sekitar 1-2 minggu awal, barulah kita bisa melanjutkan yang lainnya. Bagus. Kalau begitu, aku setuju denganmu. Itu berarti kamu akan tinggal di sana kurang lebih sekitar sebulan? Ini belum bisa dijawab oleh Reiko, dan dia masih menimang-nimang. Ya, mungkin sebulan, Papa. Akhirnya, setelah 3 detik berpikir, Reiko menjawab. Paling lama 1,5 bulan, tapi aku juga tidak tahu, karena mungkin akan ada banyak perubahan dan aku sedikit bermanuver. Itu semua hanya draft, Papa. Baik, lakukan yang terbaik. Sepenuhnya aku mendukung dan kamu memang harus membuktikan pada kakekmu kalau kamu memang pantas untuk menjadi pemimpin Adiwijaya Group. Jelas saja, Reiko tersenyum ketika mendengar penjelasan papanya yang sangat optimis itu. Aku usahakan di bawah sebulan, Papa, karena aku juga harus mengurus bisnis yang sudah terlanjur jalan dan Aurora Corps. Mereka juga sudah membayar sampai 3 tahapan. Maksudku, nantilah aku jelaskan masalah ini. Tak bisa lagi Reiko menjelaskan dilemanya itu, karena sekarang dia masalah bertumpuk di benaknya. Yang pertama, dia harus mengurus masalah perusahaan kakeknya. Tapi aku juga harus memikirkan tentang Bi yang akan pulang. Tapi masalah kakek harus dibiarkan lebih dulu, atau aku gagal mendapatkan modal itu. Maka dalam keheningan beberapa detik itu, Reiko sempat memikirkan ini. Baiklah. Dan mendengar putranya sepertinya tak lagi melanjutkan ucapannya, Endra pun bicara lagi. Nanti kamu jelaskan saja padaku. Dan Reiko, kamu ingat tentang mall terbaru kita? Yang di Cinere bukan? Iya, yang kita akuisisi satu mall yang bangkrut dan memugarnya. Pembangunannya sekarang sudah selesai. Iya, aku ingat, Papa. Maaf, aku belum mengurusnya. Masih sebulan lagi kan peresmian pembukaannya? Menurutmu apa itu bisa dihandle Reti? Tanya yang membuat Reiko berpikir sejenak. Ya aku sih tak masalah, Papa. Cuma mall itu mall yang pernah bangkrut. Kita bukan buka mall baru, literary. Jadi harus ekstra mengurusnya. Seperti mendorong mobil mogok tak nyala mesin soalnya. Tak perlu kamu jelaskan. Papa paham. Dan kakekmu menginginkan kita mencoba peruntungan di mall untuk bersaing dengan Aurora Corps juga.
Itu mall pertama Adiwijaya Group papa, dan Reti belum berpengalaman. Pening rasa di kepala Endra, dia belum bisa mengambil keputusan. Sehingga, aku akan pikirkan nanti, urus dulu yang di Mesir, Reiko. Ya sudah papa, aku tutup dulu teleponnya. Ada-ada saja, Reti memang sudah bisa mengurus itu. Mau kuliah manajemen ekonomi aja baru tahun ini, papa cari mati sama kakek. Bisik Reiko yang tak mengerti jalan pikiran papanya. Ah, biarlah, urusanku juga masih banyak. Kini Reiko memandang pintu yang sudah ditutupnya sebelum dia menelepon lagi sambil geleng-geleng kepala. Kamu tuh kalau ada di dekatku selalu saja di waktu yang tidak tepat. Dulu waktu bayi, saat kamu ingin buang air kecil sampai kena ke bajuku. Dan sekarang kamu ada di dekatku sebagai seseorang yang tidak dibutuhkan dalam hidupku dan keluargaku. Ya, meski kuakui kamu anak yang baik dan... Seru hati Reiko yang kini hanya bisa dia mengingat Tuhanku yang maha kaya akan menyiapkan untuk saya seorang pria yang bersih, suci, masih perjaka dan mencintai saya bukan karena fisik saya, karena saya wanita baik-baik, maka jodoh saya adalah pria baik-baik bukan pezina. Kenapa aku mengingat terus kata-katanya itu sih? Reiko memijat keningnya ingin melupakan. Sudahlah, aku harus memberitahukan sesuatu dulu pada Raihan, supaya tidak ada kesalahpahaman. Reiko hanya berusaha fokus, dirinya yang takut lupa kalau dia menunda lagi. Makanya, mumpung Reiko sedang berada di luar kamar, bukankah sebaiknya dia menghubungi seseorang yang penting dulu? Assalamualaikum, ada apa? Tumben menghubungiku Reiko, bagaimana kabarmu? Raihan, maaf aku mengganggumu. Ada sedikit yang ingin aku bicarakan denganmu. Bagaimana? Seminggu lagi kemungkinan aku akan berangkat ke Timur Tengah. Ada beberapa urusan yang harus dikerjakan dari perusahaan keluarga Adiwijaya. Biar ku tebak, kamu butuh backup untuk di lapangan mengurus part 2 dan 3 Aurora Corps. Merasa lega, senyum Reiko muncul ketika dia mendengar pertanyaan dari Raihan barusan sebelum dia menjawab. Iya, tepat sekali. Aku rasa aku tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Untuk kontrolnya dan proyek ini tetap harus berjalan, karena kita sudah dibayar di muka, tidak boleh sampai terlambat. Jangan khawatir, tidak perlu pikirkan itu terlalu berlebihan. Aku rasa aku bisa mencarikan orang untuk menggantikanmu sebentar. Siapa itu? Kalau untuk desain interior, dia memang tidak mengerti. Tapi kalau untuk mandorin dan memperhatikan pekerjaan, menilai dan mengirimkan foto videonya untukmu, aku rasa dia bisa membantu meringankan kerjaanmu dan Roy. Kerjaannya lebih sedikit daripada Roy di perusahaan papiku, tapi dia bisa kupercaya. Boleh, aku setuju. Kalau boleh tahu, siapa dia? Adikku sendiri, Bayu. Aku rasa dia bisa membantumu, dan dia sudah setahun terakhir ini bekerja di perusahaan papaku, sama mengawasi kerjaan lapang. Jadi jenis kerjaannya dia kurasa paham. Ya, itu lebih baik. Aku hanya butuh orang yang bisa mengecek di lapangan dan bisa berkoordinasi denganku. Setiap harinya aku akan mengecek meskipun aku ada di luar negeri. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu tinggal di sana? Kemungkinan besar sebulanan, tapi aku tidak tahu. Yang pasti akan cukup lama di sana. Sebenarnya Raihan sudah mendengar sendiri dari Reiko tadi di awal pembicaraan tentang obrolan ini. Tapi memang kebiasaan dirinya mengulang pertanyaan di saat lawan bicaranya sudah lupa apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Ini adalah cara Raihan untuk meneliti dan melihat sendiri apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau kecurangan. Baiklah kalau begitu, kamu atur saja. Nanti aku akan bilang pada Roy perubahannya apa saja dan kalian bisa berdiskusi langsung setelah ini. Sebetulnya aku ingin bicara langsung pada Roy, tapi aku tidak bisa melangkahimu, jadi aku menceritakan ini dulu padamu. Reiko tahu tentang etika bisnis, dan dia bekerja sama dengan Raihan. Apapun perubahannya, dia juga harus memberitahukannya. Lega hatinya ketika mendapatkan jawaban dari Raihan yang memberikan ketenangan baginya. Kalau begitu, aku hanya perlu sedikit memodifikasi pekerjaan di lapangan, lalu mengirim berkas baru pada papa, supaya besok kami bisa Zoom meeting dengan orang-orang yang akan membantuku di Timur Tengah. Rencana hati Reiko. Dia belum sama sekali melibatkan Farhan di sini. Reiko masih mencoba untuk melakukannya dari versinya. Bukankah intinya dia hanya harus memasukkan itu ke Timur Tengah, ke Mesir? Kalau aku tidak harus bergantung pada keluarga Waluyo, itu lebih baik. Dan berbekal keputusannya ini, Reiko berusaha kembali fokus mengerjakan pekerjaannya sampai tak terasa waktu berlalu. Astagfirullah, di saat dirinya sedang fokus bekerja, suara ini mengganggu. Hingga... Sudah bangun? Tanya pun diberikan Reiko.
Ya ampun, sudah gelap, sudah maghrib ya? Lama sekali Aida tidur. Ya, karena tadi malam dia tidak bisa tidur jam segitu, kepalanya kelayangan. Seharusnya kamu tahu kalau langit sudah seperti itu, apa artinya? Dengan seseorang di sisinya seperti itu malah membuat dirinya tak tenang. Mulutnya itu loh, bilang aja udah Isya, duh kenapa bisa selama ini aku tidur? Aida tadinya mau protes ketika melihat jam sudah lewat 7:30 malam di handphonenya. Tapi, sebentar aku bikinkan makanan untukmu, kamu mau ke kamar mandi dulu nggak? Selalu saja pertanyaan yang sama yang diberikan. Keluh Aida sambil mencajar handphonenya di saat Reiko baru berdiri dan mau mendekat pada Aida. Ya karena kamu sekarang memang nggak bisa ngapa-ngapain kondisinya. Aku harus memperhatikan kebutuhan biologismu dulu. Reiko bicara sambil jalan ke kamar mandi. Tapi tak seperti kemarin, sekarang wanita itu lebih pasrah dan terserah saja, lebih kalem. Tunggu sebentar, aku siapkan makananmu. Dan itu kata-kata terakhir sebelum Reiko keluar setelah mencuci pembalut Aida. Ke kamar mandi itu artinya ganti. Aku tadi tidurnya mendengkur nggak ya? Dan cuci pembalut gel itu kan menjijikan. Duh, dia bisa nggak ya? Ada geli dalam pikirannya ketika memikirkan itu. Kerjaannya banyak banget ya. Dari tadi aku tidur dia di situ aja. Ada perasaan yang tidak enak juga pada Reiko saat Aida melihat meja kerja Reiko masih berantakan. Dan dia sepertinya belum selesai tapi masih peduli mengurus kebutuhannya. Aku salah menilainya. Aku pikir dia tuan muda yang manja. Pikir Aida saat tangan kanannya menghapus cepat air mata yang hampir menetes itu. Kok cepat? Aku buat makanannya agak cepat. Maaf, ini seadanya. Kamu suka tidak? Wah, aku suka. Ini salad kan? Aida selalu diberikan makan makanan yang segar dan nutrisinya tidak rusak oleh Reiko. Bagus untuk percepatan penyembuhannya juga. Protein dan serat di sana juga sangat banyak. Dia jarang sekali memberikan makanan yang tinggi karbohidrat. Aku rasa aku bisa makan sendiri. Lagian, Bapak masih ada kerjaan kan? Ucap Aida yang jujur menahan sesak di hatinya lagi. Karena kulit lapak tangan dan pinggir punggung tangannya ngelupas. Apa dia alergi sabun? Tapi tetap mencuci pembalutku. Memang Aida tak bicara, tapi detil dia memperhatikan Reiko. Tangan pria itu kemarin lembut dan halus, tapi memang Reiko tak kuat dengan sabun. Mengucek ini membuat rasa panas pada kulit tangannya. Sudahlah, makan aja. Tapi pikiran Aida teralihkan dengan ucapan pria itu. Sampai tanganmu benar-benar bisa dibuka perbannya, baru kamu bisa lakukan apa yang kamu mau. Jelas Reiko yang tentu saja tak bisa dibantah, tapi membuat agak sedikit sesak hatinya. Ini minum dulu obatnya. Sebentar, aku taruh ini dulu di dapur. Makasih, Pak. Kata-kata yang menimbulkan sunggingan di bibir Reiko. Kalau nggak rela ngucapinnya, nggak usah dipaksain. Godanya sebelum berdiri. Namun sebelum Reiko menyelesaikan rencananya barusan, getaran pesan di handphonenya berbunyi. Karena itulah dia mengambil handphonenya. Sekitar 5 menitan lagi aku sampai di lobi apartemen. Aku naik taksi sayang.